Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan saat ini di Bali Now sudah kehadiran tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bung Tommy FAW. Beliau ini sebagai Dewan Pengarah dan Penggagas Bali Mekarya Film Festival Internasional 2022. Dan beliau juga seorang dosen filsafat di salah satu universitas, juga dosen IKJ saat itu ya. Dan begitu. Beliau ini juga langganan juri langganan FFI. Juri langganan FFI, luar biasa kan tamu hari ini. Nah, kali ini kami akan membahas tentang Festival Film Se-Asia Tenggara Bali Mekarya Film Festival Internasional yang telah dibuka pada tanggal 16 Oktober 2022, beberapa hari yang lalu ya, Prof. Ya. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Apa kabar? Baik. Selamat datang di Bali Now. Luar biasa nih, Bali Now kedatangan orang yang sangat luar biasa. Wah, terima kasih atas undangannya. Iya, Bung. Kita bahas masalah Bali Mekarya Film Festival Internasional yang diadakan ternyata sudah yang kedua ini ya. Nah, sebetulnya BFFI ini sejak kapan sih diadakan, Prof? Iya, Bali Mekarya Film Festival ini sudah yang kedua kali, atau tahun kedua 2021 dan sekarang 2002. Ya, begitu. Jadi di tahun 2021 sudah ada. Sudah, tapi itu spesifik atau skopnya terbatas pada nasional. Dan khusus pula filmnya film pendek fiksi dan dokumenter. Oh iya. Berarti bagaimana awal ide sebetulnya gagasan ini muncul, Bali Mekarya? Iya. Menariknya waktu pertama kali itu dibuat hanya persiapan untuk submission itu hanya sekitar 3 minggu, tapi pesertanya itu bisa dibilang untuk kategori peserta film-film festival yang sudah ada itu yang terbanyak. Ya, dalam waktu 3 minggu yang submission itu ada 485 nggak salah film yang masuk itu. Padahal waktu itu kan sedang mencekam pandemi. Iya. Nah itu kita sendiri nggak menyangka. Itu wah ini kok besar sekali ternyata perhatian orang gitu ya. Iya. Mungkin karena mereka gelisah juga gitu. Gelisah kenapa? Karena mau kemana karya-karya yang sudah kita buat gitu. Sementara situasi sedang tidak boleh ini, tidak boleh kan lockdown gitu. PSBB waktu di Bali. Iya. Kalau ceritanya yang saya lihat fenomena itu misalnya seni rupa ya, orang melukis membuat patung itu tidak ada tempat untuk pameran lagi kan. Kemudian yang pertunjukan tari dan teater tidak ada panggung. Begitu. Dan film tidak ada bioskop. Tidak ada tempat-tempat untuk pemutaran. Wah, kita ini berkumpul dengan kekhawatiran yang sama. Sebagai seniman, kelompok seniman kan kita berkumpul, dan budayawan juga udah nggak bisa ngomong kemana-mana. Kalau budayawan kan modalnya itu bicara dan menulis kan. Bagaimana menuangkan konsep nilai-nilai gitu ya. Tapi sudah tidak ada. Ya, jadi mencekam. Ceritanya itu pas lockdown tahun 2001 awal itu saya berkeputusan untuk ke Bali. Sekalipun bukan artinya saya tinggal di Bali, tetapi ya paling rencana kita sebulan. Ya makanya saya dari Jakarta bawa mobil ke sini biar supaya bisa keliling-keliling gitu di spot-spot Bali yang
sekiranya belum saya datangi, Iya. akan saya datangi itu. Karena ya tadi itu kita mau kemana, masa di rumah terus kan stres pasti gitu. Membuang kegelisahan lah Ya, membuang kegelisahan sambil cari inspirasi Iya. ya, itu dia. Bali saat itu menjadi jauh lebih tenang karena tidak ada hiruk pikuk pariwisata, juga sedang Betul, saya mati. waktu awal itu tercekam juga begitu masuk di kan lewat Gilimanuk, ya kemudian Tanah Lot, Canggu, Kerobokan, Seminyak itu mencekam semua. Seperti kota mati lah Ya, ya. satu dua aja yang mobil dan motor diparkir gitu ya. Wah, ini kondisi seperti apa ini Bali? Pokoknya itu wah kayak terjungkal terbalik Iya, lah betul. dengan situasi yang Biasanya ramai. biasanya waktu normal setahun sebelum saya datang, saya bilang saya nggak berani lagi dan nggak mau lagi lewat di daerah Seminyak ini gitu karena waktu itu nggak bisa jalan, janjian sama orang batal karena macet sekali kan. Wah, tiba-tiba itu berubah Berubah total gitu ya. Akhirnya walaupun begitu akhirnya ada ide dan gagasan Ya, BFF saya ini. calling sama dengan teman-teman, bagaimana ini? Saya udah di sini pengen ngobrol gitu. Ya udah kita ya ketemuan di mana aja yang masih bisa. Pokoknya kan aturannya itu nggak boleh lewat jam 10 malam kalau nggak salah Iya, berkumpul iya, kan. dibatasi. Dan berkumpulnya itu di tempat-tempat tertentu. Ya itulah, dengan harus pakai prosedur ketat. Ya sudah, kita ketemu dan ngobrol-ngobrol, mencurahkan kegelisahan bersama itu. Akhirnya terlahirlah BFFI ini. Ya, akhirnya saya ya kita lah saling mensupport. Pokoknya kita jangan menyerah. Kita harus jalan sebagai seniman kan orangnya namanya seniman, kita sekalipun nggak harus begitu sih, tapi selalu kan memberikan semangat satu dengan yang lain. Iya. Pokoknya jangan kalah dengan situasi. Seniman jangan sampai kalah dengan kondisi atau ya segala situasi. Dia senantiasa harus mengatasi problem-problem itu dengan karya-karyanya. Iya, jadi tetap berproses, tetap Iya. kreatif ya, proses Iya. kreatif tetap jalan. Nah, Walaupun nggak tahu. terbesit itu kemudian itu saya kan pikiran saya ini mau usung tentang tema apa gitu ya. Iya. Saya dengan teman-teman gitu ya bingung juga itu untuk kan bikin tema harus spesifik dong. Kita membuat sesuatu yang harus beda, yang belum ada, dan sekiranya itu kalau kita dapat itu bisa memberikan sesuatu yang baru gitu dan beda gitu. Nah, saya belum mengerti waktu itu karya-karya mekarya gitu, tapi coba menyangkut Bali berkarya gitu ya. Bali berkarya, coba padanan dengan bahasa Bali apa gitu. Iya. Nah, teman yang ada yang mengerti bahasa Bali, ya udah kan itu tinggal dikasih M aja gitu kan. Bali mekarya. Iya. Kalau di Wah, Bali mekarya. iya, Bali mekarya gitu ya. Ya udah itu udah tetapkan gitu. Berarti Langsung. betul-betul tujuan BFFI ini apa, Prof? Nah, tadi itu dalam situasi yang mencekam, mengkhawatirkan, kita harus berkarya. Ah, Harus tetap berkarya, Iya. jangan sampai menyerah dan kita terjatuh. Iya, Jangan betul. sampai seperti agar itu. tetap ada karya, Iya. meskipun dalam situasi yang sangat mencekam gitu. Justru tantangannya di situ kan. Ayo kita coba kita tunjukkan bahwa kreativitas itu juga muncul dari justru tantangan yang Iya. berarti, dan kita harus atasi itu. Wah, ayo kita sama-sama punya semangat yang sama. Nah, di festival film ini diaktifisi oleh nama-nama besar yang expert nih di bidangnya. Prof. Ya, Kalau boleh ya. tahu pemirsa Bali Now ingin tahu nih siapa saja nama-nama besar itu, Prof. Nah, ini sebenarnya ini kan kita bercerita dulu ya tentang proses Bali Mekarya itu. Tadi saya sudah menceritakan teman-teman, tapi siapa saja itu kan belum gitu. Nah, saya kontak teman-teman gitu, teman-teman ya sejawat lah, dosen. Saya latar belakang dosen, kemudian juga latar belakang seniman. Kebetulan di Jakarta kami itu mendirikan galeri seni, ya galeri seni, dan
banyak teman dari Bali berpameran di sana, termasuk Prof. Kun, sekarang rektor gitu ya. Itu rektor ISI, ya sudah saya telepon, kemudian teman-teman juga yang penulis, budayawan, Syong Kuto, itu Putus Warte gitu, dan pokoknya banyak lah, Jais Darga gitu, dan lain-lain, Wari sana ya. Saya telepon, yuk kita ketemu ngobrol-ngobrol. Ya, kemudian ya awalnya sih saya bertemu dulu dengan seniman-seniman aktivis muda gitu. Ya, mereka secara psikologis mereka pasti sangat bersemangat untuk menghadapi kondisi sekalipun pandemi mencekam tadi. Pasti semangat muda punya, nah itulah semangat berbeda mereka, ya betul, gitu. Betul. Justru kalau udah tua-tua masih udah banyakan mikir gitu kan. Kalau yang muda-muda yang penting jalan, yang penting proses kreatif tetap jalan. Itu yang saya andalkan justru yang muda-muda itu. Baik, Prof. Baik pemirsa, usai jeda kita masih akan membahas tentang Bali Mekarya Film Festival Internasional 2022. Sebenarnya juga tanpa pakai kata internasional, itu undangannya itu sudah mendunia ya. Internasional. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, kami masih membahas tentang BFFI 2022 bersama Bung Tommy F. Awi. Waduh. Agak susah ya nyebutnya. Iya, agak susah, tapi saya biasa manggil Bung Tommy. Nah, Bung Tommy, dalam agenda BFFI 2022 ini apa saja sih yang disajikan? Ya, ini kan agenda itu pastinya berdiri atau muncul dari basic filosofi yang kita buat gitu ya. Agenda kan aplikasinya, kalau filosofinya konsepnya. Nah, aplikasi biasanya muncul dari yang sudah terkonsep. Nah, konsep Bali Mekarya ini karena itu ada kata karya, ya kita tahu bahwa karya kemudian menjadi ya sesuatu yang tentu saja itu membantu di banyak hal kehidupan manusia. Ya, karya seni, karya yang menyangkut ekonomi, karya yang menyangkut teknologi, karya menyangkut arsitektur, banyak sekali ya. Tapi karena kita berkhusus diri pada seni, jadi yang kita angkat itu adalah karya menyangkut film, karya film. Tetapi karya film itu karya apa sih? Kan nggak bisa lepas dari ekspresi-ekspresi individu atau kelompok pembuat atau filmmaker gitu ya, dari sutradara, penulis skenario dan bla 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 begitu ya. Pasti masing-masing punya latar belakang pendidikan tertentu, latar persepsi tertentu. Nah, latar itu kalau langsung kita sebut katakanlah culture atau budaya ya. Nah, Bali Mekarya ini berlatarkan karya itu karya budaya. Jadi yang kita angkat nilai-nilai kebudayaan manusia seperti apa sih nilai-nilai, ya tentu menyangkut kemanusiaan itu, maka kita angkat nilai kemanusiaan harus di situ, harus tampil. Kemudian kebudayaan muncul dari mana sih? Ya kan kreasi kita dalam bereaksi terhadap alam. Ya, kita harus kembali ke alam ya. Nah, kayak gitu. Di situ nilai kebudayaan kita ambil dari alam. Tanpa alam budaya tidak akan muncul. Nah, gitu. Jadi orientasi kita pada alam dan lingkungan, gitu, lingkungan hidup. Nah, tentu saja kemudian ada hal yang ketiga yang menyangkut semangat dan spirit ya. Spirit, jadi tiga itu bisa dikatakan seperti itu. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari Trihita Karana, itu ya, menyangkut manusia sendiri, kemudian ke alam dan hal-hal yang membangkitkan semangat. Kalau di Bali itu punya kata sakti yang saya sangat suka, ya, yaitu taksu. Kita mencari dan harus menggali taksu itu. Saya kira tanpa taksu karya apapun itu kosong, kalaupun ada itu ya melempam dan begitu aja gitu ya. Tidak ada kekuatan ya dari kalau dengan itu. taksunya itu ya jiwanya itu ya rohnya sesuatu. Nah, sebenarnya filosofi kita menyangkut hal itu gitu ya, tiga hal itu.
urusan kemanusiaan, ke lingkungan hidup, alam, dan hal-hal yang spiritual yang pendorong justru dan pembangkit dari apa yang kita sebut culture itu. Berarti ini juga termasuk misi dari Bali Makarya? Iya, misi dari Bali Makarya dalam hal ini Bali, ya kita harus kembali tadi itu, taksu. Taksu, Ya, betul. Karya kalau di Bali, sebuah karya harus ada taksunya. Harus ada taksunya. Setelah ada taksu baru bisa dinikmati dengan benar-benar oleh masyarakat. Tapi persoalan sekarang kayak kita memang tidak bisa lepas juga dari pengaruh atau katakanlah itu bantuan teknologi modern tentu saja itu ya. Tapi dengan justru itu kita ditantang bagaimana menemukan hal-hal yang kita dapat dari kehidupan leluhur misalnya yang memberi pelajaran kita tentang taksu dengan teknologi yang kita hadapi jadi super modern dan berhadapan dengan hal-hal yang menyangkut leluhur, tradisi. Betul. Katakanlah itu kita tidak akan melihat itu sebagai perbedaan dan kemudian saling bertentangan gitu, tapi kita lihat itu sebagai dua hal yang modern, teknologi dan taksu itu kita melihat itu satu kesatuan utuh yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, apalagi para kreator. Iya, gitu. Itu menjadi dasar filosofi dan agenda tadi. Ya dari situ kita mencari film-film yang menyangkut hal itu, kemanusiaan terutama. Sudah dibuktikan waktu pembukaan kemarin kita tegar tentang anak difabel ya, tapi begitu semangatnya hidup itu tidak berbeda atau tidak lepas dari namanya yang tegar itu ya. Itu nah dalam hal ini aja Bali Makarya menunjukkan dan mengajak pada kita yang sedang menghadapi pandemi ini, masih belum total habis pandemi ini ya, ya kita memberikan pada publik ayo tegar. Betul. Makanya itu alasan jadi pembuka ya, film pembuka yang disajikan. Sambil orang lihat dia terharu karena kuat dengan tidak ada tangan, kaki satu aja, tapi mau sekolah dan mau berusaha. Seperti anak-anak normal yang lainnya, semangat. Jadi penonton pada saat itu ada dua hal yang berkecamuk. Netes air mata, tapi semangat gitu. Betul. Tetes air mata bukan karena cengeng ya, tapi terharu. Dengan semangat si tegar itu. Iya, kita bisa berintrospeksi diri kan. Kita misalnya yang lengkap, katakanlah secara organ manusia itu berhadapan dengan jangan-jangan saya jauh kalah semangatnya dengan orang yang difabel ini, anak difabel ini. Nah, jadi itu ada yang pesan moral ya, Prof. Itulah kemanusiaannya gitu kita angkat di situ. Betul. Nah, program apa saja yang ada dalam rangkaian penyelenggaraan BFFI 2022 kali ini, Prof? Ya, ada dua hal dan saya kira dua program ini yang membuat sebuah keunikan dari Bali Makarya Film Festival ini. Satu, program yang memang sinema, orang menonton sinema selama 4-5 hari itu di bioskop. Kemudian juga ada yang kita sebut program satu lain itu adalah Beyond Cinema. Beyond Cinema. Ya, begitu. Beyond Cinema, kok dengar namanya Beyond gitu ya, dibalik gitu ya, dibalik sinema loh ini. Festival film tapi kok beyond cinema gitu. Bukan berarti bahwa beyond itu lepas dari sinema. Maksudnya beyond itu ada unsur-unsur film selama ini di dalam film, tetapi itu tetap berdiri sendiri dan sampai sekarang bukan film. Nah, apakah itu? Akan saya jelaskan bahwa beyond cinema ini film itu ya, film kan terdiri dari apa? Ya, gambar dan gerak itu ya. Gerak itu kalau di unsur-unsur kesenian itu diambil dari gerak tari dan teater. Iya ya, kita lihat di film itu nggak bisa lepas itu. Kemudian gambar, itu kan gambar-gambar seni rupa kan. Iya. Gitu. Jadi satu kesatuan lah itu ya, Prof ya, yang nggak bisa lepas. Iya, begitu. Tetapi kan selama ini saya berani katakan gitu karena lumayan saya mengikuti sejarah perfilman gitu ya di Indonesia ini, justru film
nyaris meninggalkan hal-hal seperti ini, unsur-unsur dia. Orang film udah nggak perlu nggak belajar bagaimana gerak tari, bagaimana acting teater, ya, bagaimana seni rupa. Iya. Banyak yang tidak terlalu Meninggalkan peduli itu, itu. Yang peduli itu mereka teknik-teknik, teknologi, teknik-teknik iya, kayak iya. gitu, kayak gitu. Karena lebih mereka condong memikirkan teknik. Iya, dan cerita mereka condong melupa, wah itu cerita kita kaya sekali loh. Ya, dengan legenda-legenda dan Iya, segala iya. macam. Nah, itulah yang ingin kita bangkitkan di Beyond Cinema ini. Oh, luar biasa. Baik, Prof, kita jeda ya. Nanti kita Ya, masih ya. akan bahas lagi yang seru-seru nih. Oke. Dalam Bali Mekarya. Baik, pemirsa, kami akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik, pemirsa Bali Now, aduh semakin seru ini bahasan kita mengenai perfilman di Indonesia, di dunia mungkin ya Prof ya, karena ini Ya. juga skalanya udah internasional. Iya, betul. Baik, Prof, ini kan ada juri-juri nih. Oh ya, iya. Saya lihat juri-jurinya luar biasa, bukan hanya nasional Prof, tapi internasional. Nah, Ya, boleh disebutkan tentu Prof, aja. siapa Nah, saja juri? Ini memang Bali sebuah Mekarya. tantangan festival film yang jangkauannya internasional gitu ya. Tantangan paling berat adalah mencari juri yang representatif istilahnya lah. Juri yang bisa kita pertanggungjawabkan kualitas mereka, secara nama mereka sudah teruji ya. Dari waktu ke waktu, dari festival ke festival gitu. Jam terbang. Jam terbang gitu. Nah, kita dapat juri ya, juri yang memang andalan internasional juga. Mereka terbilang masih muda ya. Nama yang satu Benjamin Illes dari Amerika, kemudian Claire Marty itu dari Prancis, dan mereka dua itu udah sangat terbiasa di film-film Cannes gitu ya, film-film festival besar gitu ya. Satu director perwakilan perfilman Amerika itu di Asia gitu ya. Pokoknya secara nama mereka udah expert di bidang itu. expert lah, udah nggak perlu Diragukan diragukan. lagi. Dan kami itu dapat juga program director yang keren sekali, John Badalu, teman yang sudah lama bergelut di dunia perfilman Indonesia. Bisa dikatakan John Badalu itu adalah sebuah nama yang yang mengawali bagaimana caranya film-film Indonesia itu berkompetisi di festival-festival bergengsi di luar. Nah, dari tahun 90-an dia sudah berjuang. Saya masih menyaksikan dia kemana-mana dengan dulu itu VCD yang blok-blok di tangan, ngobrol tentang iya ini film ini saya baru dari sana gitu, dari Cannes, dari pokoknya berbagai festival di dunia dia ada kelilingi ya. Dan dia salah satu juga dulu yang legend film festival di Jakarta, G-Fest namanya, dia juga sudah bergelut lama di situ. Jadi dia pas bilang oke, kita jalan Bali Mekarya ini internasional. Nah, kita mendapat sesuatu yang berharga lagi, dan saya kira Bali juga mendapat sumbangan dari John Badalu ini yang sangat berarti ya. Bali Mekarya ya Bali lah gitu ya, untuk Bali. Iya, untuk mengangkat nama Bali khusus di dunia perfilman internasional. Nah, John Badalu sebagai program director ini seorang yang sangat profesional gitu ya. Bekerja saya tahu itu detil dan sangat serius. Nah, itulah sampai sekarang, sampai 3 hari ini sudah berlangsung, semua asik gitu berjalan. Mereka sepertinya sangat kelihatan dari wajah-wajah dan ngobrol itu mereka sangat puas, dan tentu saja karena Bali juga kan satu unsur yang sangat mereka undangan ini dari Bali, Bali semangat. Mau mereka bela-belain datang. Itu salah satu kemenangan kita gitu, atau kemudahan kita, katakanlah lebih tepat, kemudahan kita mengakses nama-nama besar yang sudah terkenal di dunia itu untuk perfilman tadi, pencurian khususnya.
Ya itu karena Bali itu. Iya, karena nama Bali itu. Kita sudah tahu itu, sudah tahu pasti bahwa mereka banyak sekali jadwal. Tapi John dan kami juga panitia ini yakin dan optimis kalau kita sebut nama Bali, perhatian mereka pasti sek, Iya, akan bisa lebih ya. dirubah tiba-tiba jadwal mereka. Oh, Iya, dan diincer benar betul. dapat. Baik, Bung Tommy, berarti apa perbedaan nih Bali Makarya Film Festival tahun lalu dengan sekarang? Iya, tadi kan saya mengawali kita bikin Bali Makarya yang pertama itu 2001 itu sebatas film pendek, fiksi dan dokumenter gitu ya. Nah itu menjadi agenda kita, agenda Festival Film Bali Makarya Film Festival itu yang pertama skopnya nasional dengan film pendek, khusus film pendek fiksi, baik fiksi dan dokumenter. Dan itu yang saya bilang itu adalah festival dalam sejarah terbanyak itu. Ya. Yang lain paling bikinnya itu 200-an, 300-an gitu ya. Tapi kita bisa mencapai 485 dan juri-jurinya kita bagi dua waktu itu karena banyak sekali peserta itu. Ada juri pertama yang kita sebut kurator. Mereka ini yang paling penting. Iya. Sebenarnya yang paling penting yang juri awal yang kurator ini karena mereka harus menyisikan dari 485 itu menjadi sekitar cuma 15 atau 10 kan kerjaan mereka. Aduh kasihan. Saya seolah-olah merasa sangat bersalah mempekerjakan tanda kutip mempekerjakan orang besar loh seperti Prof Dibia gitu kan. Mau menjadi kurator. Wah, saya sangat respect karena dia teman lama juga. Teman lama saya pernah berjuang bersama di dalam satu yayasan ya. Dia di board, saya sebagai direktur masyarakat seni pertunjukan Indonesia gitu. Jadi Prof Dibia juga mau membantu waktu itu ya, dan banyak teman dari Bali juga yang saya ajak ya, dan mereka bersedia jadi kurator. Akhirnya kita dapat menang se-Indonesia itu untuk film kategori fiksi dari Bali juga. Dan sebenarnya sudah tidak asing kalau dia menang. Iya, karena sudah langganan juara. Langganan, karena memang bukan apa-apa ya, karena semata filmnya memang bagus. Itu sutradaranya Dibal Ranu. Dibal. Dia yang dapat film fiksi terbaik, itu sutradara terbaik. Yang di Bali Makarya sekarang dia pegang media dan dokumentasi Bali Makarya. Salah satu panitianya. Iya, panitia juga. Iya, karena Bali Makarya ini kan yang saya inginkan bahwa kepanitiaannya juga ya memang harus diwarnai oleh Bali. Secara kalau bisa, kenapa enggak kalau secara kuantitatif lebih banyak gitu ya. Dan secara kualitatif ya oke, bisa siapa yang benar-benar bertanggung jawab itu kita kasih itu. Nah kalau sekarang ini bisa terhitung maunya saya sih komposisi kepanitiaan itu 70% orang Bali, 30% baru dari yang expert dari Jakarta, mereka yang sudah pengalaman sekali di FFI, di festival lain. Nah ini supaya ada terjadi pembelajaran kan. Ya saya mendirikan Bali Makarya dengan tujuannya juga edukasi, kita mau potensi-potensi Bali berkembang. Ya, yang potensi Bali khususnya kita bicara tentang film ini tentu saja. Anak-anak muda bisa secara organisasi tampil, ya secara karya juga sama baik. Karena dua hal itu kan tidak bisa terpisahkan. Para seniman lebih bagus ya kalau dia memahami, bisa menjalankan manajemen dan juga berkarya. Sekalipun mungkin manajemen itu
bisa dikasih ke siapa, tetapi dia harus paham kan. Kalau nggak mudah ditipu-tipu dan susah itu bekerja dengan orang lain kalau tidak mengerti, paling tidak paham manajemen ini kenapa begini gini, administrasi begini ya itu penting. Iya. Oke, baik Bung Tommy. Baik pemirsa, usai jeda kami masih akan membahas tentang bagaimana sih perfilman saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa, masih bersama Bung Tommy yang sangat luar biasa. Buat saya sangat luar biasa, buat masyarakat Bali sangat luar biasa, karena luar biasa ajang ini mengangkat nama Bali untuk dunia, Bali Mekaril. Bali Mekaril. Nah, Bung Tommy, apakah ajang ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk memajukan dunia perfilman kita saat ini? Tentu saja ya ada upaya ke sana, tetapi upaya ke sana kan tidak bisa lepas dari syarat yang harus dipenuhi. Misalnya dalam festival ini syarat yang dipenuhi pertama, siapa dulu boardnya gitu ya, dewan-dewan pengarah yang biasanya mereka yang membuat konten, konsepnya harus bagaimana gitu. Nah dalam hal ini ya saya sebagai penggagas, pendiri gitu kan, kemudian mencari nama sekalipun sebenarnya tidak kesulitan sekali karena banyak ya namanya, saya udah lumayan berkecimpungan dalam perfilman, khususnya festival, sudah tahu lah gitu kan siapa-siapa yang karya-karyanya ini bermutu, yang berkualitas, yang dituntut sebagai festival tertinggi di Indonesia, FFI, dari ya produsernya siapa aja dan siapa yang produktif dan kreatif terus gitu, dan siapa ya pokoknya sekitar itu. Akhirnya saya dapat nama-nama Gari Nugroho gitu ya untuk board, kemudian Ayu Laksmi ya, kita tahu Ayu Laksmi artis serba bisa gitu ya, musik, nyanyi, dan sekarang lagi namanya on fire itu ya. Dia juga banyak gagasan dia yang menarik itu tentang dunia perfilman khususnya Bali, kerinduan dia untuk ya pokoknya Bali terangkatlah namanya dari festival ini. Dia kerinduan besar sekali di situ. Ya udah saya ajak, coba kita sharing kerinduanmu, gagasanmu apa gitu. Kemudian ada Lenny Lolang, dia produser yang sangat produktif dan berkualitas. Ya, dan secara organisasi dia produser tentu saja, manajemen organisasi itu yang sudah sangat terampil. Nah dari nama-nama ini juga bagi saya sudah cukup. Kemudian memilih program director itu juga syarat utama untuk festival. Program director apalagi berskala internasional kan nggak sembarangan gitu ya. Dan dia udah harus punya pergaulan khusus di dunia internasional. Nah baru kemudian kepanitiaannya gitu, ketuanya juga orang Bali gitu ya, Saras Dewi gitu yang panggil Yayas ya. Dia keorganisasiannya juga bagus banget. Nah kalau kita bicara festival kan mau tidak mau ya, sekalipun dia orang film yang sangat terampil di kreatif, tapi kalau dia kurang bisa berorganisasi tentu saja nggak bisa masuk di dalam keorganisasian festival. Jadi kita sangat memilih itu. Sekalipun juga orangnya tidak sangat konsen di film, tetapi keorganisasiannya itu bagus, terampil, ya udah kita coba masukkan di sana gitu. Nah juga ada Amalia Ahmad, itu dia juga pendiri dari Bali Mekarya. Dia kita serahkan sebagai direktur pelaksana. Jadi dia yang mengarahkan, yang betul-betul yang sibuk. menjalankan sibuk di dalam setiap komponen dalam keorganisasian itu sampai betul, ya jelas. Iya, sampai peritilan pun harus diurusin. Harus diurusin. Dia kalau enggak ya kan nanti berantakan, siapa ini bisa chaos gitu. Nah, yang kemudian lain-lain seperti tadi di Balranu, kemudian ada Maria Ekaristi itu, karena dia orang Bali ya kita itulah ya minta dia bagaimana berhubungan dengan institusi-institusi yang terkait untuk memudahkan jalannya ini. Kemudian dia ya oke, kita kemudian ketemu dengan soan ya, istilahnya soan dengan Pak Gubernur Koster yang menyambut
dengan hati terbuka sekali, senang sekali dia menyambut. Wah, sampai bercerita itu kan undang-undang perfilman juga saya waktu itu di sana juga gitu ya. Oh, Bapak ternyata juga mengerti film, iya dong gitu. Tapi sebenarnya urusan seni dan budaya itu yang lebih mengerti justru Ibu. Ya, Ibu Putri. Kemudian saya sowan khusus dengan Ibu Putri. Ya, dia sangat senang sebenarnya mau ikut membuka kemarin, tapi tugas negara tidak bisa diabaikan itu. Bapak dan Ibu ada pertemuan kenegaraan di Jakarta gitu. Oke, enggak apa-apa gitu, diwakilkan dengan sahabat saya juga gitu, Prof. Arya yang sekarang Kadis itu kebudayaan Provinsi Bali, yang dulu rektor ISI. Ya, kalau dilihat-lihat itu kan ya enggak terlalu begitu mendapatkan kesulitan untuk kelancaran karena teman-teman Bali pada rame mensupport gitu. Dari pemerintahannya mensupport juga gitu ya. Termasuk Bali Now sekarang mensupport gitu. Agar masyarakat Bali tahu akan adanya ajang ini. Iya, nah kembali pada pertanyaan apa yang diharapkan dan apa itu kan. Nah, secara optimis karena semua support yang saya ceritakan ini support dan nama-nama itu berkualitas, dijamin baik nasional maupun internasional. Ya, maunya kita dari Balai Makarya ini membangun komunitas perfilman itu. Ya, membangun komunitas perfilman karena tidak akan mungkin dalam sejarah itu sebuah industri tanpa dibangun oleh komunitas-komunitas dengan karya-karyanya yang keren gitu ya. Jadi bangunan komunitas itu yang perlu kita atau syarat utama kita pikirkan. Kedua, kalau udah bicara komunitas tentu saja individu-individu di sini itu di sana siapa. Nah, dalam hal ini kita sudah mulai memantau kalau memang keluar dari sana, oh ada individu-individu ini, itu akan kita sebisanya kita itulah ajak dan bagaimana caranya kita masih cari-cari jalannya yang berkualitas, yang potensial ini untuk berkiprah di dunia perfilman. Tapi paling tidak kan dari Balai Makarya ini kita sudah siapkan jalan untuk ke baik nasional maupun internasional. Moga-moga potensi anak-anak muda Bali, milenia, kalau sekarang kayaknya masih ukuran milenia ya, generasi milenia ya. Dari usia berapa? Mereka sekarang berapa? 30-an ya? Dari 20 sampai 30 iya, katakanlah 35 atau 40 nggak tahu deh. Ya, tapi itu kan usia potensial untuk mengembangkan bakat ya. Jadi kita harapkan di situ mungkin 5 atau 10 tahun depan tahu-tahu mereka wah film-filmnya udah di internasional gitu. Dan karena ada John Badalu, Gari Nugroho, ada Leni, ada G. Ayu, Laksmi, nama-nama itu bisa mendorong mereka untuk maju baik ke nasional maupun internasional gitu. Kita ya saya kira itu bukan mimpi yang ya terlalu muluk-muluk, tetapi dengan situasi Bali, dengan potensial Bali seperti tadi orang dengar Bali yang juri-juri itu kan, wow Bali. Nah, ini kita sudah punya modal besar untuk itu, untuk bermimpi seperti cita-cita Hollywood dulu kan mereka besar, bermimpilah. Nah, kita harus bangun dari mimpi bagaimana Bali menjadi mimpi kita juga itu. Dari Balai Makarya ini Bali menjadi sentra atau hub di dalam dunia khusus festival perfilman internasional. Bali lah itu. Ya. Nah, kalau menurut Bung Tommy ini bagaimana kondisi situasi perfilman kita saat ini? Nah, situasi kondisi tentu saja kalau dilihat dari perkembangan penguasaan teknologi tadi sempat kita obrolin ya, itu sudah sangat menjanjikan. Kedua, mereka udah mulai kenal dengan ini kata riset. Ya. Bahwa bikin film bukan kemudian menghayal begitu aja, kemudian nulis, bikin gitu ya. Tapi film yang benar-benar maunya film berkualitas melalui itu riset, harus berdasarkan riset. Sebenarnya bukan film aja.
semua seni yang ingin maju menjadi sesuatu bersanding dengan unsur-unsur kehidupan yang lain, itu harus serius melalui riset. Nah, kalau sudah melalui riset, mereka bikin cerita pun, ya, cerita itu akhirnya dengan sendiri, oh saya mau riset ke desa ini, ceritanya ini, saya mau riset ke kampung ini, saya mau riset di kota ini, mau tidak mau, apa yang mereka riset? Kan gaya kehidupan yang mereka tuju. Gaya kehidupan menyangkut budaya, akhirnya akan terbangun bahwa kita kembali pada kekayaan budaya kita sendiri. Nah, Bali Mekarya yang saya jelaskan awal itu, maunya dari Bali Mekarya ini kita nggak usah jauh-jauh terlalu melihat budaya orang lain. Kita tidak akan menguasai, namanya budaya orang lain. Kita tidak akan menguasai seperti mereka tahu dengan budaya mereka sendiri. Makanya saya bilang, jangan terlalu fokus, boleh berambisi, tetapi kenapa sih kita tidak menggali budaya kita sendiri? Kenapa harus menggali gaya western, cowboy Amerika gitu, dan yang lain-lain, gaya percintaan Hollywood dan segala macam. Kita kan punya cerita legenda yang luar biasa, tiap daerah kita punya legenda yang kaya gitu. Itu kita eksplor, kemudian kita imajinasikan, daratkan dalam kondisi sekarang, ya itu jadi inspirasi yang sangat-sangat kaya dan sangat menjanjikan. Nah, begitu ya latar belakangnya. Jadi apa nih, Prof, upaya kedepannya untuk BFFI kedepannya nih? Iya, secara realistis juga kita tidak bisa bersandar dari ya stakeholder tentu saja gitu ya, seperti tadi juga sebenarnya sudah saya singgung stakeholder atau yang kita sebut sosial atau cultural capital gitu ya, teman-teman institusi mana. Nah, terutama juga dalam kondisi sekarang realistis bahwa institusi pemerintah itu kita himbau agar hadir di dalam perlihatan seperti ini ya, dan itu menjadi tanggung jawab terutama pada masa-masa krisis seperti ini. Ya, bagaimanapun pandemi udah menurun, tetapi krisis ekonomi malah justru bisa itu jadi naik, permasalahan berikutnya. gitu ya. Jadi kalau katakan bagaimana kelanjutan Bali Mekarya, secara semangat kita maunya lanjut terus, tetapi yang faktor-faktor mendukung itu juga jangan gitulah ya, jangan kemudian menarik diri gitu. Nah, saya sangat bersyukur tahun lalu pertama mendengar adanya semangat Bali Mekarya ini langsung dibantu oleh Parekraf. Itu sekalipun ya seadanya, karena kita juga nggak membutuhkan berapa banyak karena terbatas online kan waktu itu. Kita perlu dana online, dana untuk juri, dana untuk ya siaran gitu ya. Teknologi kita kan butuh bagaimanapun, butuh sound system dan segala macam, itu kan harus dibayar ya, butuh lah itu ya. Nah, the internasional ini yang penting kalau kita bicara tentang tahun-tahun depan. Waktu kami sodorkan ke Kemendikbud, ternyata sangat tertarik karena Kemendikbud sendiri sedang memang berpikir-pikir, kok kita belum ada festival yang representatif ya, lokal dan bicara internasional. Begitu saya sodorkan dengan teman-teman sodorkan Bali Mekarya film ini, festival yang berskala internasional, wah begitu dibaca proposal langsung disambut, dan akhirnya Kemendikbud bersedia menjadi sponsor utama. Nah, dari situ tahun ini bisa terselenggara, dari meluncur tanggal 16 sampai 21 Oktober. Iya. Ya, 21 Oktober di TS Suite Seminyak. Gitu ya. Nah, begitu. Pamungkas nih, Prof, tentang perfilman kita, apa harapan Prof Bung Tommy ini untuk kedepannya? Tadi saya sebenarnya sudah singgung bahwa perfilman kita tergantung pada kerajinan kita meriset dan keseriusan kita membuat film. Serius untuk kategori atau genre horor ya silahkan gitu ya. Tapi kan kalau dia banyak riset horor, bukan itu-itu aja kan, akan mati dengan sendirinya film
kalau tanpa muncul kreasi-kreasi baru, riset baru, nah kemalasan hanya menciptakan ya itu terus jenuh dan akhirnya apa sih terus-terusan begini yang disodorkan gitu. Selalu film horor, dendam seorang perempuan tersakiti dan jadi korban, kemudian balas dendam dan akhirnya dicap perempuan itu makhluk jahat. Nah itu kan, itu yang saya suka cerewet di teman-teman seperti itu. Oke, saya tidak keberatan bikin horor, tetapi ya horor yang memang kreatif, produktif lah gitu. Nah itu hanya bisa dengan riset, belajar lagi gitu ya. Nah, yakin kita berkesenian dan namanya hidup itu kan belajar terus sampai mati gitu ya. Betul sekali. Nah, kayak gitu. Baik, ya, Prof. Okay. Terima kasih sudah hadir di Bali Now, menyisihkan waktunya dari kesibukan perhelatan Bali Mekarya nih saat ini. Semoga sukses ke depannya Bali Mekarya selanjutnya. Ya, terima kasih. Ini dari sini langsung ke Ubud di Museum Arma karena Dion Cinema tadi. Wah, saya terima kasih Gung Rai dengan Ibu Gung Niang itu ya Gung Gung Biang itu, wah karena teman juga ya sangat menyambut. Ayo bikin di sini, ya udah kita di sana juga diadakan. Di Museum Arma. Prof. Sukses ke depannya. Ya, terima kasih. Oke, ada rumah juga, rumah komik yang bagus sekali di sana. Oh, di Arma. Ubud itu. Di Ubud. Aduh, kok namanya kok. Di daerah Ubud ya, Prof? Iya, ya? sekitar desa Ubud. Iya. Ubud kota atau desa Ubud. Desa ya? Desa Ubud. Belum yang kategori hampir mirip kota ya? Yang hampir mirip kota. Iya, Baik, iya. Prof. Sampai jumpa. Boleh satu hal juga nggak? Boleh sampaikan kepada saya sampaikan khusus di Bali ini, masih kurang itu bioskop. Mesti ditambah, Prof ya? Saya udah tantang Gung Biang di Arma. Bu, di Ubud belum ada. Ubud luar biasa kan Bu, internasional, siapapun tahu dari segi sudut-sudut dunia ini kayaknya Ubud gitu. Tapi satu hal yang belum, apa itu? Bioskop. Iya. Kasihan yang dari Ubud harus menonton ke Denpasar kalau mau nonton sinema. Ya itu berarti satu gagasan dari Bung Tommy. Baik Bung Tommy, semoga segala keinginan, cita-cita terwujud nanti. Iya, betul. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan informasi yang baik bagi kita semua. Dan tetaplah kreatif. Teruslah kreatif hidup ini dengan berkarya. Bali Mekarya. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.